Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini Kawula akan membahas tentang mustika pesugihan kandang putra. Siapa saja yang boleh menggunakan mustika pesugihan kandang putra ini? Nah, kita ketahui di dalam bisnis atau perdagangan banyak sekali persaingan. Maka dari itu wujud usaha dohir dan batin harus seimbang. Nah, wujud dohirnya kita mengelola bisnis yang kita jalankan atau yang kita lakukan setiap hari dengan baik. Misal kita punya sebuah toko menjual pakaian, maka dari itu kita harus memilih pakaian yang up to date atau lagi tren saat ini, dan kita menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan apa yang kita jual. Nah, untuk wujud batiniahnya selalu berdoa dan gumantung ning Gusti Allah Ta'ala, dan diimbangi dengan sarana-sarana, salah satunya adalah mustika pesugihan kandang putra. Nah, berarti siapa yang boleh menggunakan mustika pesugihan kandang putra ini? Saya jawab, siapapun boleh menggunakan. Yang penting dia punya usaha. Misal pedagang pakaian, pedagang makanan, atau berjualan lainnya seperti sembako, buah, sayur. Yang terpenting adalah dia berjualan dan ingin lebih maju dari sebelumnya, atau pengen usahanya lebih berkembang dari sebelumnya. Apa bentuk dari mustika pesugihan kandang putra ini? Bentuk dari mustika pesugihan kandang putra ini adalah sebuah batu mustika yang berwarna kecoklatan, di mana batu mustika pesugihan kandang putra ini memiliki corak atau warna coklat keemasan, sehingga memberikan energi yang begitu kuat untuk menarik orang supaya membeli di tempat Anda. Nah, ini sebuah sarana yang sifatnya seperti magnet. Energinya menarik orang untuk membeli di tempat Anda. Apa saja aturan, syarat, pantangan jika menggunakan produk atau mustika pesugihan kandang putra ini? Nah, untuk syaratnya, yang terpenting Anda memiliki sebuah usaha, entah itu berjualan makanan, pakaian, ataupun yang lain. Dan yang kedua, Anda mau dan sungguh-sungguh dalam meritualkan, baik ritual dohir dan batin. Di video atau di awal sebelumnya ya, sudah saya jelaskan atau saya singgung sedikit mengenai usaha dohir dan usaha batin. Usaha dohir Anda melakukan dengan sungguh-sungguh, atau istilahnya menjaga kualitas atau apapun yang Anda jual. Nah, misal Anda memilih pakaian atau berjualan pakaian, berarti Anda harus memilih pakaian yang lagi up to date atau istilahnya lagi trending saat ini. Jangan sampai pakaian yang Anda ambil atau Anda jual adalah pakaian yang modelnya sudah lama atau modelnya sudah tidak laku untuk saat ini. Anda harus perhatikan betul keinginan pasar atau keinginan pembeli. Selanjutnya, di era sekarang bukan lagi era offline. Yang paling lama adalah sekarang online. Bagaimana Anda memanage? Misal berarti Anda harus iklan di media sosial, upload di media sosial sehari misal 3 kali di Facebook ya,
Misal Anda upload 3 kali, boleh dilakukan siang hari, lalu sore, dan malam hari. Nah, selanjutnya jika bisa Anda melakukan live sehingga orang itu tahu bentuknya, size-nya, dan harganya, itu lebih jelas. Dan ketika live banyak sekali yang menonton dan memesan produk yang Anda jual, maka dari itu keuntungan Anda akan semakin naik. Nah, untuk syarat yang kedua atau istilahnya bentuk batiniahnya atau ritual batiniah, yang pertama adalah meminta atau kumandong kepada Gusti Allah Ta'ala atau berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa Allah yang memberikan rezeki, memberikan kelancaran rezeki kepada Anda. Dan selanjutnya Anda melakukan ritual yang sesuai dengan panduan yang dikirimkan dalam paket Mustika Pesugihan Kandang Putra. Nah, ritual ini salah satunya adalah berupa wirid, di mana wirid harus dirapalkan sehingga memiliki kekuatan energi untuk menunjang mustika yang Anda pegang atau menunjang khodam dalam Mustika Pesugihan Kandang Putra, agar supaya energinya semakin meningkat dan semakin berkembang sehingga khodam membisiki oleh banyak orang ya, untuk membeli di tempat Anda. Ketika khodam membisiki orang-orang untuk membeli di tempat Anda, otomatis uang Anda akan semakin meningkat sehingga bisnis yang Anda jalankan semakin maju atau berkembang. Bagaimana cara perawatan Mustika Pesugihan Kandang Putra ini? Untuk perawatan Mustika Pesugihan Kandang Putra ini, setiap malam Jumat ya, Anda olesi minyak dan Anda bacakan mantra yang sudah ada atau tertera dalam buku panduan serta membaca wiridnya. Nah, minyak atau yang biasa digunakan untuk mengolesi ini minyak berupa minyak apa? Anda bisa membeli minyak sendiri di tempat atau toko-toko yang jual parfum. Usahakan minyak ini tanpa alkohol sehingga tidak merusak dari batu mustika ini, tidak merubah warna ya, dan kekuatannya pun akan semakin lebih baik jika Anda menggunakan minyak yang tidak menggunakan alkohol. Boleh beli di tempat minyak dimanapun. Jadi sangat mudah untuk perawatan. Nah, seandainya saya ingin merawatnya atau memberikan minyak dan memberikan wirid atau menghadiahkan Fatihah lebih dari seminggu sekali, apakah boleh? Tentu saja saya jawab sangat boleh dan sangat bagus. Karena apa? Ibaratnya ketika Anda kok istilahnya open atau memberikan lebih kepada perawatan, otomatis energinya atau kekuatannya akan semakin meningkat. Berbeda dengan Anda hanya mengolesi 1 minggu sekali ataupun bahkan 2 minggu sekali, terkadang lupa sampai 1 bulan sekali. Itu berbeda sekali, energinya akan semakin menurun. Tetapi jika Anda ya, dalam perawatan itu bagus, hampir 2 hari sekali ya, 2 hari sekali Anda olesi minyak lalu Anda bacakan wiridnya, otomatis energinya sangat besar sekali, semakin meningkat. Nah, maka dari itu silakan jika Anda ingin melakukan ritual lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Tahu yang sudah menggunakan Mustika Pesugihan Kandang Putra ini. Nah, saya akan menceritakan kisah-kisah klien saya atau klien kaulo yang menggunakan Mustika Pesugihan Kandang Putra. Ada seorang ibu-ibu di mana beliau itu dulunya tidak punya tempat untuk jualan atau tidak memiliki kios di pasar. Nah, beliau hanya ngemper atau istilahnya di pinggiran toko orang. Beliau berjualan sayur.
akhirnya beliau datang ke tempat kaulo. Setelah datang ke tempat kaulo memberikan mustika pesugihan kandang Buddha. Setelah berjalan selama 3 bulan, ya, omset penjualan beliau semakin naik. Nah, semakin naik sehingga beliau mampu membeli sebuah kios di tempat tersebut. Dalam waktu 1 tahun, ya, sudah ada kenaikan begitu besar dan beliau mampu membeli sebuah kios. Akhirnya beliau melakukan ritual atau tirakat yang dilakukan 1 tahun sekali, yaitu renovasi rumah. Renovasi rumah ini tidak perlu Anda membongkar rumah dan Anda mengecat tembok saja tidak cukup dengan modal katakanlah 100 atau 200 ribu. Nah, ibu ini melakukan apa yang kaulo sarankan, yaitu mengecat rumah. Alhasil dalam tahun berikutnya atau masuk ke tahun kedua, beliau mampu membeli kios lagi di dekat. Nah, otomatis ya, beliau itu mengembangkan apa yang beliau jual, yaitu sayuran tadi. Lah kok semakin ramai, akhirnya beliau menambah untuk menjual daging atau ikan. Nah, intinya adalah lauk pauk. Setelah sayur, otomatis untuk lauknya alhamdulillah semakin berkembang. Nah, ada lagi seorang bapak-bapak, beliau itu berjualan bakso. Beliau datang ke paranormal, sudah ada 5 paranormal yang didatangi. Tetapi beliau hanya bolak-balik saja, tidak ada hasil atau belum menemukan hasil, karena di dalam mencari kecocokan atau yang sesuai itu seperti orang sakit yang sedang berobat. Terkadang kita berobat ke dokter A tidak cocok, ke dokter B malah cocok. Kadang ke A, ke B nggak cocok, ke C baru cocok. Nah, mencari kecocokan. Setelah beliau datang ke tempat kaulo, saya tanya, di tempat bapak jualan bakso itu berapa yang jualan bakso seperti bapak, dan jenis baksonya apa? Oh, saya jual bakso urat. Nah, bakso urat, iya. Yang di tempat bapak atau di desa bapak yang jual bakso urat berapa orang? 15 orang. Berarti jika bapak menjual produk yang sama, otomatis ini ya susah Pak untuk laku karena persaingan begitu banyak. Bapak tidak memiliki nilai lebih atau nilai tambah. Maka dari itu sebaiknya diubah Pak. Yang di situ masih jarang atau belum ada apa? Misal bakso itu ada bakso urat, bakso balungan, ya, bakso dalamnya isi daging. Oh, kalau di tempat saya itu bakso urat banyak sekali, bakso balungan atau tetelan, ya, itu juga lumayan. Yang belum ada berarti ya bakso ini dalamnya isi daging. Nah, coba bapak mulai membuat bakso isi daging. Biasanya setiap hari beliau itu sebelum datang ke tempat kaulo hanya laku 5 mangkok, maksimal 10 mangkok. Nah, setelah beliau mengubah konsep ya, menjadi bakso isi daging dan menggunakan sarana mustika pesugihan kandang Buddha, alhamdulillah setiap hari minimal 50 mangkok sampai 100 mangkok. Nah, jadi di dalam proses ini ya, antara usaha dohir yaitu memilih yang terbaik ya, yang terbaik atau memiliki nilai lebih dari orang lain, atau wujud dohirnya itu diperhatikan dan wujud batiniahnya atau ritualnya dijalankan. Bagaimana cara pemaharan mustika pesugihan kandang Buddha ini? Nah, untuk pemaharan bisa datang ke tempat kaulo. Nah, namun sebelum datang ke tempat kaulo harus konfirmasi 1 minggu sebelumnya. Karena Pak Kaulo tidak setiap waktu berada di kantor. Harus ada pengaturan jadwal.
Untuk pengaturan jadwal bagaimana, Anda bisa menghubungi Asisten Kawula, nomornya sudah ada di bawah ini. Atau pemaharan jarak jauh, Anda cukup duduk di rumah, telepon Asisten Kawula ataupun asisten saya ataupun saya pribadi. Setelah konsultasi, Anda melakukan pembayaran jarak jauh, yaitu mentransfer ke rekening Kawula atau rekening saya pribadi. Nah, setelah itu silakan Anda sertakan nama Anda, alamat Anda untuk pengiriman mustika pesugihan kandang Buddha ini beserta paket. Apa jaminan jika membeli atau memahatkan mustika pesugihan kandang Buddha ini? Tentu saja Kawula memberikan jaminan barang atau mustika pesugihan kandang Buddha ini beserta pandan pasti akan sampai ke alamat Anda. Nanti ketika Kawula sudah mengirimkan, Anda boleh tanya resinya buat pengecekan untuk sampai ke tempat Anda. Apakah ada garansi berhasil? Tentu saja saya jawab tidak ada garansi keberhasilan. Karena apa? Kita sebagai manusia wujudnya hanyalah ikhtiar saja. Dohiran wa batinan. Yang maha menentukan hasil itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu ketika di luar sana ada orang yang menjamin keberhasilan, ya, berarti ini bohong besar. Karena apa? Dia menjamin nasibnya sendiri saja tidak bisa, apalagi menjamin orang lain untuk berhasil. Nah, karena yang namanya keberhasilan itu adalah kondok dari Gusti Allah Ta'ala. Maka dari itu saya minta bagi pengamal atau yang memiliki mustika pesugihan kandang Buddha ini, ya, Anda harus selalu gumantong dengan Gusti Allah Ta'ala atau meminta kepada Allah Ta'ala, selalu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nah, bagi Anda yang merasa ragu atau masih was-was untuk memaharkan mustika ini, sebaiknya jangan dimaharkan. Karena yang memaharkan mustika ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan kuat dan ingin lebih sukses dan lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah Ta'ala. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.